Uin Syahid Ali Tulungagung. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Mutadi Ansor, MAG, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat para Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Ibu Dr. Rohmawati MA, dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung selaku pembicara. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah menyelenggarakan acara Law Online Writing Class, serta teman-teman peserta acara Law Online Writing Class. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman pada acara. Maaf Arvinda, sebenarnya kamu ya. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Arwinda Harisita selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Law and Writing Class episode Tips and Trick Law Article Writing. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kelas menulis hukum online hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Untuk acara yang kedua adalah acara inti yang akan diisi dengan pemaparan materi dari pembicara sekaligus tanya jawab. Untuk acara yang terakhir adalah acara penutup. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang diisi oleh pemaparan materi oleh Ibu Dr. Rohmawati MA. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Rohmawati MA. Ibu Dr. Rohmawati MA lahir di Lamongan 4 Januari tahun 1977. Yang sekarang merupakan salah satu dosen UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sekarang bertempat tinggal di Ringin Pitu, Kedungwaru, Tulungagung. Ibu Dr. Rohmawati MA mempunyai riwayat pendidikan formal dan informal. Untuk pendidikan formal yaitu MI Thohiratul Hidayah Laran Lamongan, MTS Darul Rohmah Laran Lamongan, MA Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, pendidikan sarjana di STAIN Malang. Untuk program magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk program doktor di UIN Wali Songo Semarang. Dan untuk pendidikan non formal yaitu di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan pesantren Nurul Huda Margosono Malang. Ibu Dr. Rohmawati MA telah membuat banyak karya ilmiah dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Karya ilmiah yang pertama pada tahun 2009 yang berjudul Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan, Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Indonesia. Dan untuk karya tulis yang mutakhir ini tahun 2021 berjudul Legal Reasoning of Religious Court Judge in deciding the origin of children, a study on the protection of biological children's civil rights. Berikut merupakan CV dari pembicara kita hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak pemaparan materi oleh pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Rohmawati MA. Kepada Ibu Dr. Rohmawati MA, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arwinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta kelas menulis artikel hukum online. Alhamdulillah
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita kesehatan sehingga pada pagi setengah siang ini kita bisa menghadiri acara kegiatan pelatihan menulis artikel hukum secara virtual. Saya perlu mengapresiasi pada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang keren ini dalam rangka pengembangan literasi di kalangan mahasiswa jurusan hukum. Maaf sebentar. Perlu saya tekankan bahwa pengembangan literasi itu bukan hanya tugas para dosen, ilmuwan ataupun peneliti, tetapi mahasiswa juga harus berperan di dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan karya ilmiah yang wajib oleh mahasiswa sarjana ini biasanya adalah skripsi. Nah, skripsi ini menjadi luar biasa apabila dipublikasikan di dalam jurnal. Nah, apakah artikel itu ini akan saya sampaikan, mohon share PPT-nya dulu. Sebentar, Pak, jangan ganggu, Pak. Sebentar ya, ini ada gangguan ini. Mohon maaf ya. Sudah ya, sudah bisa membaca PPT saya? Iya, Bu, sudah. Sudah. Perlu saya sampaikan bahwa artikel ini adalah bagian dari artikel hukum itu adalah bagian dari artikel ilmiah. Nah, apa itu artikel ilmiah? Ini adalah sebuah hasil penelitian atau pemikiran. Jadi tidak hanya hasil dari sebuah penelitian atau riset, tapi juga pemikiran dari penulis. Di mana hasil penelitian atau pemikiran itu ditulis dan diterbitkan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang berfungsi memaparkan hasil penelitian atau kajian. Dan kajian tersebut bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Nah, mengapa perlu ya kita menulis artikel hukum? Ya, tadi sebagaimana saya katakan bahwa artikel hukum adalah bagian dari artikel ilmiah, tentunya memiliki manfaat yang secara umum hampir sama. Ya, yang pertama bahwa artikel hukum itu penting untuk ditulis itu sebagai pengembangan ilmu hukum, dan bidang ilmu hukum sendiri itu selalu dinamis, selalu ada perubahan, selalu up to date, sehingga perlu ditulis ya, terutama hal-hal yang baru ya, yang belum diketahui oleh khalayak, ini perlu dilakukan ditulis ya, agar khalayak itu mengetahui hal-hal yang baru tersebut. Yang selanjutnya ada untuk ketersediaan data. Ya. Ini penting ya, dengan menulis artikel dengan biar khalayak tahu ya, orang tahu bahwa ada data terkait dengan perkawinan anak. Ada data statistik yang menjelaskan dari tahun ke tahun ya, bagaimana angka perkawinan anak di Indonesia, bagaimana perkawinan anak di dunia dan sebagainya. Yang selanjutnya artikel itu penting, artikel hukum penting untuk ditulis itu sebagai sumber informasi. Kalau tidak ditulis maka masyarakat orang tidak tahu ada informasi baru tentang hukum ya, maka harus ditulis. Yang selanjutnya adalah sebagai problem solving dalam bidang hukum. Ini penting karena terkait dalam bidang hukum itu banyak sekali persoalan, maka tentu harus dicarikan solusinya. Nah, ini penting, makanya bagi kita sebagai akademisi terutama, ini untuk
menghasilkan karya ilmiah, ya artikel itu agar memberikan solusi terhadap problem-problem hukum yang ada di tengah masyarakat. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang tips ya penulisan artikel hukum, ini perlu saya sampaikan tentang etika penulisan artikel yang secara umum ya. Yang pertama, ketika kita menulis harus berdasarkan data, tidak boleh mengarang, tidak boleh memalsu data, tapi data itu harus real. Yang kedua, kita harus menghindari praktik plagiarisme. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi artikel itu harus bebas plagiarisme, tentunya tidak bebas 0%, tidak mungkin karena ada konten-konten tertentu yang tidak mungkin kita hindari ya, terutama dalam bidang hukum ada aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan yang itu tidak mungkin kita ubah. Jadi kalau kita mengutip tidak mungkin kita lepas dari plagiarisme. Jadi itu makanya ada ketentuan tergantung publishernya, ada yang menentukan 20% ya maksimal, ada yang 25%, tergantung publishernya. Tapi harus kita hindari. Dan untuk menghindarinya tentu ada trik, ada tips ya. Seperti kita melakukan paraphrase ya terhadap referensi yang kita kutip ya. Itu salah satunya. Untuk selanjutnya, ketika kita punya artikel untuk diterbitkan pada jurnal tertentu, maka kita tidak boleh mengirim tulisan kita kepada banyak publisher. Cukup satu, ya kita nunggu sampai ada jawaban dari publishernya. Jangan kemudian satu artikel dikirim ke beberapa jurnal. Ini harus kita hindari karena itu akan tidak sesuai dengan kode etik dalam penulisan artikel. Yang selanjutnya kita menghindari publikasi berlebihan. Tentunya kita punya keterbatasan. Manusia itu nggak mungkin di dalam 1 tahun umpama menghasilkan 12 karya ilmiah. Setiap bulan menghasilkan karya ini. Ini kayaknya tidak mungkin karena pekerjaan kita juga banyak, tidak hanya kalau dosen tidak hanya dosen, tapi dosen hanya menulis terus itu nggak mungkin. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain dan itu kayaknya tidak mungkin, tidak rasional di dalam 1 tahun bisa menghasilkan ya karya sampai 12 artikel. Ini kayaknya sangat tidak rasional. Nah, untuk selanjutnya, ini bagaimana sih tips dalam penulisan artikel bidang hukum? Yang pertama, kita perlu memilih tema atau isu hukum yang menarik dan up to date. Ya. Ini kita cari tema apa ya, atau isu hukum apa yang menarik dan yang masih kekinian, jangan yang jadul ya. Ya, yang menarik itu adalah yang kekinian itu. Kemudian kita perlu memilih tema yang sesuai kepentingan dan ketertarikan penulis. Jadi kalau mau menulis suatu artikel itu harus sesuai dengan kepentingan atau ketertarikan kita. Jangan kemudian kita mohon maaf jurusan hukum terus kemudian kita menulis artikel tentang matematika. Kita tidak punya kepentingan, ya orang hukum tidak punya kepentingan dengan artikel tentang matematika. Gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di samping tema yang kita pilih itu harus sesuai dengan ketertarikan penulis, ya, itu juga harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi orang lain. Jadi kita mikirnya jangan diri sendiri. Yang penting menulis, tetapi bagaimana tulisan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi para pembaca. Yang selanjutnya, kita perlu mengumpulkan data, bahan hukum dan teori-teori, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hukum itu kita ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kalau bahan hukum primer itu berupa peraturan perundang-undangan, kalau sekunder itu bisa berupa buku-buku, artikel atau tulisan-tulisan tentang hukum. Ya. Nah, kemudian kalau bahan hukum tersier ini kan berupa kamus hukum. Untuk selanjutnya kita perlu menganalisis secara tajam sesuai dengan data, bahan hukum dan teori-teori. Terus kemudian ketika kita menulis harus menggunakan bahasa yang baku, efektif dan efisien. Untuk mengetahui apakah ini bahasa ini sudah baku atau tidak, kita bisa
melacaknya, ya, melacaknya di KBBI secara online. Ya. Terus kemudian kita tata bahasanya juga harus melihat PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, seperti itu. Terus harus efisien, tidak bulat, ya, tidak terlalu tele-tele, ya, harus efisien. Terus kemudian selanjutnya argumentasi disusun secara konstruktif. Maksudnya konstruktif di sini itu harus jelas, harus bisa dimengerti, mudah dimengerti oleh para pembaca, ya, dan tidak berantakan, ya, argumentasinya. Nah, mengapa suatu tema menarik untuk ditulis? Ini ada alasan empiris, ya. Yang pertama, adanya suatu ancaman, di mana ada suatu isu atau fenomena tertentu yang mengancam banyak orang, sehingga mendesak untuk dicari jawabannya. Nah, ini mungkin biasanya untuk kasus yang fenomena akhir-akhir ini seperti kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini banyak terjadi, ya, di sekitar kita di Indonesia, terutama secara umum itu semakin hari itu semakin meningkat. Nah, ini perlu dicarikan solusinya bagaimana. Nah, ini sebetulnya pemerintah sudah berupaya. Maaf, ini sebetulnya lembaga-lembaga yang konsen di bidang gender dan anak itu sudah mengupayakan dengan mengajukan RUU PKS, ya, penghapusan kekerasan seksual. Tapi ini sangat disayangkan sampai hari ini belum diketok oleh DPR, sehingga RUU itu belum menjadi undang-undang, belum bisa melindungi anak-anak, ya, korban kekerasan seksual dan perempuan, anak dan perempuan. Nah, ini kita cari jawabannya dan kita dorong, ya, DPR agar segera mengesahkan. Ini contohnya seperti dari awalnya RUU itu lahir itu ya karena itu tadi hasil penelitian, ternyata di Indonesia itu banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual. Untuk selanjutnya tema itu menarik untuk ditulis itu untuk sebagai problem solving, ya, karena ada kebutuhan mendesak untuk pemecahan masalah. Jadi masalah ada problem hukum apa, kita perlu mencari solusinya. Jadi tidak hanya mengungkapkan problem, tapi harus memberikan solusi. Nah, ini menarik untuk ditulis, ya. Yang selanjutnya adalah tulisan itu, tema itu harus aktual, ya, harus aktual, berdasarkan fenomena yang baru, kontemporer, belum pernah terjadi sebelumnya, dan pengalaman-pengalaman yang mengagetkan. Ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Seperti Mama aktual dalam konteks ekonomi, hukum ekonomi syariah itu seperti yang saat ini marak itu adanya pinjol, ya, pinjaman online. Ini sangat meresahkan dan ini perlu dan penting untuk dilakukan penelitian atau kajian, ya, dan kemudian dituangkan di dalam sebuah artikel dan dipublikasikan, ya. Pinjol itu sebetulnya apa sih faktor-faktornya, ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dampaknya bagaimana, belum. Ini perlu, ya, perlu ditulis tema-tema seperti itu, atau tema tentang Mama terkait dengan nikah online ini sesuai enggak dengan aturan hukum yang ada, baik aturan hukum positif maupun hukum Islam. Mama seperti itu. Yang selanjutnya tema itu dikatakan menarik dan penting untuk ditulis itu apabila karena ada ini alasan yang ekstrim, ya, di mana ada fenomena yang di luar kebiasaan, yang melebihi standar umum, yang membutuhkan pemahaman seksama. Belum tersedia pembahasan tentang itu. Jadi belum ada penulis yang membahas itu. Nah, ini menarik sekali kalau kita mau menulis hal-hal yang baru, gitu, ya. Yang selanjutnya adalah karena adanya penyimpangan. Nah, adanya penyimpangan. Ada fenomena yang mencederai tatanan dan berimplikasi pada instabilitas sosial, seperti Mama terjadinya maraknya korupsi. Ini tentunya korupsi adalah tindakan yang menyimpang. Ini penting karena korupsi ini tentu akan
mengganggu, mencederai tatanan dan juga instabilitas sosial, ya. Seperti itu. Nah, sekarang alasan teoritisnya apa? Yang pertama ini adalah karena ada perdebatan yang terus-menerus. Ya, perdebatan teoritik yang belum selesai, yang perlu ditulis, di mana tulisan tersebut, tema tersebut ini yang dapat melanjutkan perdebatan tersebut. Nah, yang kedua itu ada karena adanya kebutuhan teori, ya, kebutuhan teori baru untuk menjawab fakta-fakta empiris yang dinamis. Selanjutnya alasan yang ketiga itu adalah karena adanya kontroversi. Jadi tema membahas tema tertentu yang kontroversi ini menarik untuk ditulis. Seperti ada pertentangan paham antar ahli yang pertentangan ahli ini tentunya kenapa kok ada pertentangan? Bagaimana ahli itu menginterpretasikan sesuatu? Nah, ini penting. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah karena adanya teori baru yang muncul yang perlu diuji secara empiris dalam rangka menemukan kebenaran yang lebih luas. Ini alasan ya mengapa suatu tema menarik ditulis baik secara teoritis maupun secara empiris. Nah, ini yang perlu dihindari di dalam penentuan tema. Yang pertama, hanya menunjukkan adanya persoalan tetapi tidak memberikan solusi atas persoalan tersebut. Jadi hanya mendeskripsikan persoalan, mama tentang korupsi, hanya menjelaskan oh di Tulungagung ini banyak terjadi korupsi, bla 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 bla. Nah, ini tidak dijelaskan apa solusinya, nggak memberikan tawaran solusi terhadap maraknya maraknya korupsi yang ada di Tulungagung. Ini kurang menarik, maka sebaiknya menulis sebuah artikel ya yang ini berbasis riset tentunya kalau mama tentang korupsi ini harus di samping memaparkan tentang problem juga harus menghadirkan solusi atau tawaran solusi ya. Yang selanjutnya hanya mengulas satu putusan. Ini sangat tidak menarik ya. Sebaiknya kita mengkaji putusan yang beragam. Ya, putusan yang beragam pada kasus yang sama, Mam. Ini lebih menarik. Jadi kita bisa membedakan oh, ini kasusnya sama, tetapi putusannya berbeda. Ini lebih menarik dan akan diterima oleh publisher jurnal daripada kita hanya membahas satu putusan. Umpama putusan tentang tidak pidana korupsi, Mama. Itu hanya satu putusan, studi putusan bla 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 nomor sekian-sekian. Ini tidak menarik ya. Maka sebaiknya ya putusan itu ya beragam, beberapa. Nah, lebih menarik lagi kalau beragam putusannya. Jadi biar ada perbandingan ya antar putusan tersebut. Oh, ternyata di pengadilan ini putusannya seperti ini, pengadilan sini putusannya seperti ini. Padahal kasusnya sama. Lah, kira-kira apa ya yang melatar belakangi adanya perbedaan di dalam pengambilan putusan tersebut. Untuk selanjutnya yang perlu dihindari adalah mengulas satu peraturan perundang-undangan dari satu wilayah atau negara. Mama, contohnya tentang ini poligami, Mama. Tunisia itu adalah negara yang negara di dunia Muslim yang melarang poligami. Ini menarik memang, tetapi alangkah lebih baiknya kita mengkajinya ini tidak hanya poligami di negara Tunisia, tapi di negara-negara lain, sehingga kita bisa membandingkan antar negara tersebut, ya, antar negara. Oh, ternyata Tunisia ini paling ketat di dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, poligami dilarang. Nah, seperti itu. Dibanding Indonesia, poligami masih diperbolehkan meskipun dengan syarat-syarat tertentu dan banyak kelemahan-kelemahan dari aturan hukum yang ada di Indonesia yang perlu dicarikan solusinya terkait dengan peraturan tentang perkawinan poligami. Mama seperti itu. Untuk selanjutnya yang perlu dihindari di dalam penentuan tema itu adalah hanya menjelaskan bagaimana hukumnya, what the law is, atau bunyi pasalnya. Nah, Mama,
hukum poligami dalam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini sangat tidak menarik karena hanya berbicara tentang hukum poligami. Nanti pasal ini menjelaskan bunyinya seperti ini kurang menarik ya. Sehingga biasanya kalau mau dikirim ke jurnal-jurnal itu kebanyakan ya tidak diterima gitu loh. Seperti ini. Yang selanjutnya, bagaimana menemukan ide untuk menulis artikel hukum? Ini tidak ada jawaban lain, ya tidak ada kunci lain, tidak ada cara lain selain membaca. Karena membaca ini adalah investasi terbesar untuk melahirkan ide. Ya. Kita tidak bisa menemukan ide tanpa membaca. Ini jadi tidak ada cara lain. Ya selain ini, dengan kita sering membaca, banyak membaca, kita akan banyak keluar ide. Ya. Nah, terkait dengan sumber ide, ya sumber ide. Kita bisa membaca itu dari artikel jurnal. Ya, artikel jurnal ini tentunya saat ini adalah yang paling berkontribusi, ya, bisa menginspirasi ide-ide kita karena artikel jurnal itu memberikan informasi yang ter-up-to-date, yang paling update ya. Jadi mengupdate informasi yang lebih cepat sehingga kita itu lebih enak merujuk artikel jurnal ketimbang buku-buku karena buku itu tentunya biasanya penyusunannya itu lama, prosesnya penerbitannya juga dan sebagainya. Tapi kalau artikel jurnal kan cepat. Secara umum di Indonesia artikel jurnal itu oleh pengelola, oleh publisher umumnya itu dalam 1 tahun terbit 2 kali. Ini kan cepat sekali dan banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia termasuk jurnal hukum. Sehingga cepat kita mendapatkan informasi yang terupdate ya dari jurnal-jurnal itu. Kita bisa melihat artikel itu dari berbagai aspek. Apa sih yang belum ditulis? Ya. Apa yang belum ditulis? Baik dari aspek teori, metodologis, analisisnya. Ya. Yang selanjutnya, kita perlu banyak membaca atau membuka web hukum online. Di mana di dalam hukum online ini banyak menyajikan isu-isu aktual. Dari situ kita akan keluar ya, bisa menghasilkan ide untuk menulis artikel hukum. Kita juga perlu membaca atau membuka Google Books. Terutama terkait teori-teori baru dalam ilmu hukum. Sumber ide tulisan yang lain ini adalah common knowledge, yaitu hal-hal yang biasa dan itu biasanya ini ada penyimpangan dari hal yang biasa. Ini menarik ya. Terus kemudian data statistik. Hanya kita melihat data statistik, ini kemudian kita bisa ya sangat mungkin akan keluar ide untuk melakukan penelitian ya lebih lanjut dan kemudian menuliskannya di dalam sebuah artikel. Jadi dari data itu kan kita tahu perkembangan kasus tertentu atau perkara tertentu itu sangat tajam ya sangat tajam. Nah, ini contohnya pada masa pandemi ini banyak terjadi perkawinan anak. Ini trennya meningkat terus ya dari mulai tahun 2019 sebelum pandemi ya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait usia kawin ya batas usia kawin bagi perempuan ini terlihat sangat tajam peningkatannya. Nah, apalagi pada masa pandemi, ya undang-undangnya sudah meningkatkan batas usia kawin bagi perempuan, kemudian didukung adanya masa pandemi yang seperti sekarang, banyak siswa yang tidak sekolah, hanya sekolah online, sehingga ini sangat berpotensi anak-anak muda itu melakukan pernikahan di bawah umur. Nah, ini dari data itu kita bisa melihat, ternyata ya Allah, setiap tahunnya ini meningkat terus. Setiap bulan, berapa itu dispensasi kawin di pengadilan, kita bisa mengikutinya. Dari situ kita akan keluar ide. Mengapa ya perkawinan anak ini angkanya selalu naik. Nah, ini kita perlu
mencarinya, menelitinya, kemudian hasilnya kita tuangkan di dalam artikel. Terus kemudian wacana publik, ya, ini bisa menjadi sumber ide bagi kita untuk menulis, yaitu terkait dengan isu-isu yang sedang dibicarakan publik dalam berbagai media. Nah, ini kita harus mengikuti bagaimana perkembangan informasi yang ada di media sosial. Ini sangat penting sehingga kita bisa melahirkan ide untuk menulis. Untuk selanjutnya kita juga perlu membaca aturan perundang-undangan. Nah, dari situ mungkin barangkali ada aturan perundang-undangan yang tidak biasa atau yang seharusnya bagaimana. Ini nanti akan keluar ide. Seharusnya A kok B undang-undangnya. Berarti perlu ada pembaharuan, ada tawaran solusi ya untuk mengubah undang-undang maksudnya. Ini penting untuk mengkaji aturan perundang-undangan. Dengan begitu kita akan dapat melahirkan ide untuk menulis. Selanjutnya putusan-putusan pengadilan. Nah, kita juga perlulah membuka web ya direktori putusan Mahkamah Agung ya, di situ banyak sekali putusan dari berbagai pengadilan ya, semua pengadilan yang ada di Indonesia, di situ putusannya komplit. Cuman agak sulit mengaksesnya karena terlalu banyak putusan di situ, memang harus kerja keras ya. Nah, kita cari putusan-putusan itu, kita baca, oh ternyata putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ini menarik untuk kemudian kita teliti. Selanjutnya sumber ide tulisan itu akan muncul dari adanya peristiwa atau kejadian yang mendadak. Jadi peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba di luar keteraturan yang berakibat pada kehidupan. Seperti sekarang ini pandemi COVID ini kan luar biasa. Datangnya tiba-tiba dan sampai hari ini belum selesai. Ini tentunya menarik kalau kita mengkaji tema tentang COVID. Nah, pandemi COVID-19 terserah dari aspek apanya, dari aspek hukumnya, ekonominya, sosial, karena ini tentunya dampaknya sangat luas kan gitu. Nah, ini bagaimana artikel hukum yang baik ini ya. Tentu kalau kita menulis artikel ini kita upayakan yang sebaik mungkin, meskipun sebetulnya tidak ada artikel yang paling baik, itu tidak ada, karena mesti ada kekurangan, mesti ada kelemahan. Nah, makanya kita hanya mengupayakan bagaimana artikel yang baik. Tentunya artikel yang baik itu harus mengandung pernyataan, di mana pernyataan itu menjadi dasar sebuah artikel. Nah, artikel yang baik ini selalu memiliki pernyataan tentang sesuatu hal atau memiliki gagasan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Nah, pernyataan sendiri ini bisa pernyataan yang deskriptif, preskriptif, eksplanatoris, evaluatif, atau deskriptif, preskriptif. Ini gabungan ya, kombinasi. Nah, pernyataan deskriptif itu adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal sebagaimana adanya. Jadi hanya mendeskripsikan. Ya, contohnya pernyataan berupa gambaran historis atas perkembangan hukum tertentu, atau pernyataan tentang bagaimana pengadilan menginterpretasikan hukum tertentu. Ini pernyataan deskriptif. Jadi berbicara tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia atau apa gitu ya. Preskriptif ini tidak hanya menggambarkan, kalau deskriptif hanya menggambarkan tadi itu ya suatu hal. Kalau preskriptif ini menyampaikan, mengetengahkan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini. Jadi pernyataan tentang bagaimana pasal tertentu di dalam konstitusi seharusnya diinterpretasikan. Ya, berarti ini kemungkinan dalam hal ini biasanya itu karena peraturan perundang-undangannya ini biasanya mengandung kesamaran hukum. Ada kesamaran hukum sehingga
praktisi hukum ini berbeda di dalam menginterpretasikan hukum itu yang kemudian tertuang di dalam putusannya. Nah, ini bisa diteliti seperti ini ya. Jadi seharusnya pasal ini diinterpretasikan seperti ini. Nah, ada ini hal yang seharusnya seperti itu. Seharusnya kemudian juga begitu aturan hukum. Mungkin aturan hukum yang sudah kurang relevan dengan konteks sekarang, maka perlu adanya aturan baru ya. Aturan baru ya terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, ini yang dinamakan pernyataan preskriptif. Yang selanjutnya eksplanatoris, yaitu pernyataan yang menjawab bagaimana sebuah aturan diinterpretasikan dalam makna tertentu dan bukan yang lain. Nah, selanjutnya evaluatif itu menilai atau menguji sebuah keadaan atau hukum tertentu. Dan yang terakhir ini adalah kombinasi antara deskriptif dan preskriptif. Ini mengkombinasikan, jadi tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan suatu hal, tapi juga menjelaskan, memberikan solusi yang seharusnya bagaimana. Ini deskriptif, preskriptif. Ya. Jadi terkait dengan problem solving ini, kalau deskriptif, preskriptif tidak hanya deskriptif. Nah, selanjutnya bahwa tulisan artikel itu harus memiliki unsur kebaruan. Memiliki unsur kebaruan atau novelty. Jadi menawarkan sudut pandang baru, gagasan baru, atau solusi baru atas sebuah persoalan hukum yang sebelumnya telah ada. Ini harus ada novelty-nya. Apa sih bedanya tulisan yang saya tulis ini dengan tulisan yang sebelumnya? Nah, seperti itu. Harus ada bedanya. Kalau berarti meskipun ya perkaranya itu persoalannya itu sama yang dikaji, tetapi dilihat dari perspektif yang berbeda. Ini sudah menunjukkan adanya kebaruan atau novelty, ya seperti itu. Nah, seperti kayak apa namanya kasus-kasus banyak ya kayak mama korupsi yang karena yang paling marak ya. Ini kita bisa meninjaunya dari aspek politik, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi. Ini kalau mama sebelumnya hanya membahas hukum, mama orang atau ekonomi berdampak pada perekonomian. Oh, kita cari celahnya. Mana yang belum dikaji orang lain. Ini harus ada kebaruannya, ya novelty-nya itu. Terus selanjutnya tulisan itu bukan merupakan hal yang selayaknya telah diketahui. Ini menarik. Jadi jangan berbicara sesuatu yang sudah banyak diketahui orang lain. Karena kalau sesuatu yang sudah diketahui itu tidak menarik sama sekali. Contohnya, orang sudah tahu, undang-undang sudah menjelaskan tentang perkawinan poligami, tetapi Anda menulis tentang hukum perkawinan poligami di Indonesia. Ini tidak menarik, ya. Karena orang sudah pada tahu gitu loh tentang hukum poligami itu bagaimana sudah tahu, jadi tidak menarik sama sekali. Nah, selanjutnya tulisan itu harus artikel itu harus berguna, harus memiliki nilai guna atau useful. Nah, bagaimana meningkatkan kegunaan dalam sebuah artikel hukum itu? Yang pertama, fokus pada persoalan atau isu yang belum terpecahkan. Jangan berbicara pada isu-isu yang sudah terpecahkan. Yang kedua, menerapkan argumentasi atau gagasan penulis pada yurisdiksi yang berbeda. Ketiga, menambahkan telaah yang bersifat preskriptif untuk temuan awal yang bersifat deskriptif. Jadi kalau preskriptif kan jelas ini ya memberikan kegunaan kepada orang lain, karena tidak hanya mendeskripsikan apa namanya itu kasus tertentu atau fakta tertentu, tapi juga memberikan solusi ya terhadap kasus atau problem hukum yang ada. Yang keempat, menghaluskan gagasan awal yang menuntut perubahan mendasar dengan memperhatikan penerimaan publik atau implikasi politis dari gagasan tersebut. Jadi harus perlu ada proses penghalusan gagasan ya dan seterusnya.
Selanjutnya menghindari penggunaan jargon-jargon retorsi yang membuat artikel menjadi tidak persuasif. Jadi harus persuasif bahasanya, ya. Jangan menjudge, ya. Untuk memastikan bahwa argumen diajukan penulis tidak mengalienasi penulis dari pembacanya. Jadi kalau mama kita sudah menjudge itu pembaca jadi ogah membacanya. Jadi ini menjadi tidak berguna tulisannya. Meskipun bagus, tapi kalau bahasanya itu tidak persuasif, ini tidak menarik. Nah, ini tambahan ya. Secara umum sebetulnya ini tidak hanya pada artikel bidang hukum, tapi secara umum. Kesalahan-kesalahan di dalam penulisan artikel. Yang pertama, judul tidak mempresentasikan substansi artikel. Ini penting ya, antara substansi dan judul itu harus match. Judul harus mempresentasikan substansi artikelnya. Kadang judulnya apa, substansinya apa gitu ya. Ini harus dihindari seperti ini. Jadi harus match antara substansi artikel dengan judul. Yang kedua, tata bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Tidak sesuai dengan POEBI. Nah, ini kalau seperti ini biasanya ya sudah ditolak langsung oleh publisher ya. Jadi harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris juga sama, harus mengikuti tata bahasa Inggris. Selanjutnya, struktur kalimat tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar, SPOK-nya. Kadang kalimat itu tidak jelas mana subjeknya, predikat, objek ini. Nah, ini tidak bisa dikatakan kalimat kalau tidak jelas. Nah, ini maka harus kalimat itu ditulis, struktur kalimatnya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia ya. SPOK-nya ini harus jelas. Subjeknya, predikat, objek, keterangan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang digunakan sudah tidak berlaku. Nah, ini ada ini, karena biasanya orang ini mungkin kurang update, sehingga aturan yang seharusnya sudah tidak berlaku, masih dijadikan rujukan atau diteliti. Nah, ini harus dihindari seperti ini ya, kesalahan. Merujuk ya mama ya, meneliti sesuatu, tetapi rujukan yang dipakai itu aturan yang lama, padahal sudah ada aturan yang baru. Mama contohnya tadi sudah saya singgung tentang batas usia kawin. Batas usia kawin bagi perempuan sebelumnya itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini batas usia kawin perempuan ini dinaikkan sama dengan laki-laki 19 tahun. Tetapi ada juga ya penulis yang merujuk aturan yang lama gitu. Batas usia perempuan itu 16 tahun. Ini salah fatal ini. Dia berarti tidak update, tidak mengikuti perkembangan atau informasi terbaru terkait aturan hukum. Yang selanjutnya, metode yang digunakan tidak jelas. Ini harus jelas di dalam penulisan itu metodenya apa. Ini penelitiannya apa, metodenya bagaimana. Ini harus jelas. Nah, saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman peserta peserta kelas menulis ini ya. Untuk selanjutnya kita diskusi ya, bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Arwinda selaku moderatornya. Baik, terima kasih Ibu Romawati yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ini. Oke, selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Untuk langkah-langkahnya, kali ini penanya dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau dapat menggunakan fitur raise hand. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan.
Halo, Kak Arwinda, saya sudah raise hand. Oh, iya Kak. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Rahma, sangat jelas sekali pemaparannya. Saya ingin bertanya Ibu. Tadi kan Ibu berkata bahwasanya kadang-kadang judul yang kita buat itu tidak memenuhi, tidak sesuai dengan yang kita tulis. Apakah Ibu memiliki tipsnya Bu untuk penulisan judul itu? Apakah harus di awal ataukah harus di akhir? Atau bagaimana menurut Ibu? Soalnya banyak sekarang itu yang menggunakan kata-kata asing dalam judul tapi tidak sesuai gitu, dan ada juga biasanya penulisan judul itu yang memakai huruf besar. Misalnya kalau kita memakai huruf besar semua, menurut Ibu bagaimana? Maksud saya itu kapital semua dalam pembuatan judul artikel tersebut, atau Ibu lebih condong pada ya yang depannya besar, yang belakangnya kecil, seperti itu. Menurut Ibu yang gimana enaknya seperti itu? Maaf Ibu. Terima kasih. Mbak moderator langsung dijawab atau bagaimana? Iya Bu, langsung saja dijawab. Oke, terima kasih. Oke Mas, jadi begini, kalau mau melakukan penelitian, itu kita sebaiknya tidak membuat judul terlebih dahulu, tetapi merumuskan masalah. Kalau masalahnya sudah terumuskan, baru kita susun judulnya. Kita tentukan judulnya sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Ya. Jadi kita sementara ini mohon maaf, kadang ada mahasiswa yang menulis skripsi mengajukan judul dulu, tapi nggak tahu, belum nulis, belum tahu rumusan masalahnya apa. Jadi judul itu harus menginterpretasikan substansi, ya, artikel atau tadi itu karya ilmiah ini, jadi harus berangkat dari rumusan masalah atau pembahasan yang dibahas di dalam artikel tersebut. Baru nanti kita bisa susun judulnya. Nah, terkait dengan teknis penulisan, apakah harus huruf besar, huruf kecil, ini kalau di dalam jurnal, ini tergantung publishernya. Publisher itu memiliki kebijakan sendiri, aturan sendiri. Ya, ada yang menggunakan huruf besar, ada yang menggunakan huruf besar di awal, ya kapital di awal, ya di awal kata. Ada yang hanya di kapital di awal kalimat. Ya, seperti yang tulisan saya yang terakhir di jurnal Sinta 2 yang berbahasa Inggris itu di YN Salatiga, itu huruf kapitalnya hanya di awal kalimat. Sementara tulisan yang saya yang lain, di jurnal yang lain, itu tidak, di awal kata. Itu judul. Jadi sekali lagi kalau teknis ini dikembalikan kepada pengelola atau publishernya. Ya, setiap publisher punya kebijakan masing-masing. Ya, seperti itu. Mas, ya gimana Arwinda? Begini Bu. Bisa dipahami? Biasanya kita kalau tidak membuat judul dahulu, itu tulisan sulit berkembang, Ibu. Tema, ya, Mas. Biasanya Mas. saya yang saya alami seperti itu, Bu. Jadi biasanya. Jadi gini, Mas, harus dibedakan antara judul dan topik. Ya, kita sudah harus menentukan tema dulu. Temanya kalau sudah diketahui, kita akan membuat rumusan masalahnya. Baru kemudian kalau sudah selesai, baru judulnya. Jadi bukan berangkat dari judul, tapi tema atau topik yang akan dibahas. Isu hukum apa yang akan kita bahas, kemudian kita rumuskan masalah-masalahnya apa. Baru kita buat judulnya. Jadi sekali lagi tema itu berbeda dengan judul. Jadi kita tentukan dulu temanya, kita tentukan, kita rumuskan masalahnya, baru kemudian judulnya. Gitu, Mas. Baik, Ibu. Terima Jadi kasih. juga harus dihindari judul-judul yang bombastis. Kadang, mohon maaf, judulnya biar kelihatan keren, berbahasa Inggris, ternyata isinya tadi tidak nyambung. Nah, itu harus dihindari. Harus menggunakan bahasa yang tadi itu, bahasa baku. Kalau kita nulis bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia, kecuali kalau istilah, nggak apa-apa, istilah itu dipakai untuk judul. Kalau istilah itu sudah common, ya sudah umum, ini nggak masalah. Ya. Tapi kalau mama terlalu bombastis biar diterima oleh publisher, ini juga harus dipertimbangkan. Ya, apakah judul seperti ini kira-kira sudah pas apa belum? Jangan sampai hanya judulnya yang
bombastis tapi dalamnya biasa-biasa saja. Ya. Jadi harus sekali lagi harus mempresentasikan substansi tulisannya, gitu. Baik, terima kasih. Apa ada tambahan pertanyaan dari Kak Bayu? Sebenarnya masih banyak, cuman pertanyaan yang lain aja dulu. Oke, baik. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Danisa. Pertanyaannya, saya Danisa dari Universitas Lampung. Saya ingin bertanya, apa artikel hukum selamanya harus bersifat formal atau di beberapa topik bisa non-formal? Terima kasih. Untuk Ini maksudnya bagaimana ya, formal dan non formal? Kalau tulisan artikel ilmiah ya semuanya formal. Nah, kalau kita kan pembahasannya artikel ya, artikel terutama ini tadi yang saya menjelaskan itu artikel yang dipublikasikan di jurnal, itu tentunya harus formal, bahasanya harus baku, ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sebagainya. Jadi harus formal. Berbeda dengan apa namanya artikel mungkin yang di media massa, ya opini yang ada di media massa itu kan tidak meskipun juga harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia juga dan harus mengikuti gaya selingkungnya, ya gaya menulisnya publisher juga media yang bersangkutan, tetapi tidak seformal itu artikel jurnal, ya seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban tanggapan dari pertanyaan Kak Danisa. Selanjutnya dari Yeni, bagaimana cara agar kita bisa berpikir optimis dalam awal menulis jurnal? Karena sering kita berpikir pesimis dan takut salah. Ya, yang harus ditekankan kita memang ya harus percaya diri dan harus siap mental ditolak. Ya, saya juga pernah punya pengalaman ditolak oleh pengelola jurnal. Punya pengalaman karena dianggap fokus dan skopnya tidak sesuai dengan jurnal ya yang diterbitkan. Makanya ini yang pertama tadi itu sebelum kita mengirim tulisan kita ke jurnal tertentu, kita harus mempelajari karakter dari jurnal tersebut. Bagaimana gaya selingkungnya, bagaimana skup, pertama fokus dan skupnya apa, ya jangan sampai kita kirim ke jurnal Ahkam YIN Tulungagung tapi bicaranya tidak ada kaitan dengan hukum, Mama. Ini kan berarti kan sudah tidak sesuai skup ya dan fokusnya. Ya. Nah ini penting. Pertama harus mempelajari dulu karakter dari masing-masing publisher jurnal. Jadi tadi fokus dan skupnya, gaya selingkungnya bagaimana, terus terkait dengan penggunaan referensi, menggunakan sistem apa, pakai Mendeley ya, atau pakai apa. Ini harus kita ikuti dan tidak ada syarat lain kecuali harus mengikuti itu. Selain nanti kemudian kita kita lanjutkan dari aspek substansi. Jadi kalau secara tadi itu teknis itu harus mengikuti aturan ketentuan yang ada di jurnal tertentu tersebut yang akan kita tuju. Kemudian nanti kita kuatkan di substansinya. Jadi kita memang harus optimis, tidak boleh pesimis, harus mencoba dan siap ditolak. Ya, siap ditolak. Itu harus ya. Jadi siap mental, jangan kemudian putus asa sekali kirim ditolak terus kemudian nyerah ya. Ini tidak boleh. Karena kita ini harus terbiasa menulis. Dengan kita biasa menulis, kita nanti punya pengalaman banyak tentang menulis dan kita menulisnya itu sudah lebih mudah ya, dan akan kalau menyesuaikan dengan publisher tertentu maka ini kemungkinan besar itu akan diterima. Jadi sekali lagi itu optimisme harus ditanamkan ya, harus tertanam di hati penulis ya, harus
yakin, bukan yakin ya, harus optimis. Optimis tapi harus tetap mempertimbangkan tadi aspek-aspek terkait dengan karakter dari jurnal yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rohmawati. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Muslim Ali Rotat. Pada intinya, untuk menemukan ide dalam menulis sebuah artikel, maka harus rajin membaca. Lalu, bagaimana kita menumbuhkan minat membaca dalam diri kita? Mohon berbagi. Ya, memang untuk mendisiplinkan diri kita itu memang tidak mudah ya. Jadi itu tadi kita harus disiplin membaca. Tiap hari minimal harus ada yang kita baca. Terserah bacaan yang berat atau bacaan yang ringan. Itu harus ada yang dibaca. Dari kebiasaan membaca itu, tentunya kita akan keluar ide, keluar gagasan untuk merumuskan topik atau tema-tema tertentu di dalam menulis artikel. Jadi itu tadi harus mendisiplinkan diri untuk menulis. Jadi harus dari diri sendiri dipaksa dipaksa untuk membaca. Dengan banyak membaca kita akan bisa lahir ide-ide baru. Tanpa membaca tidak ada cara lain, tidak ada cara lain selain membaca. Itu satu-satunya cara. Dan itu tadi sekali lagi kalau memang minatnya kurang ya harus diawali dari membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang diminati. Lama-lama kalau sudah terbiasa nanti akan membaca buku-buku mungkin yang di luar bidangnya seperti itu. Jadi harus dimulai dari yang diminati dulu apa. Buku-buku yang ringan, bacaan-bacaan yang ringan, bukan buku-buku yang serius ya, seperti itu. Bisa. Jadi berawal dari situ. Lama-lama nanti akan berkembang minat baca itu ke buku-buku yang ilmiah. Gitu, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Ini untuk Muhammad Ainul Yakin, Kaisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi cukup jelas. Yang saya tanyakan itu bagaimana sih Ibu bisa suka dan sering menulis karya tulis ilmiah? Dan berhubung saya kan awal perkuliahan juga masih belajar menulis karya tulis ilmiah. Mungkin bagaimana Ibu bisa suka dan sering menulis karya tulis itu, Bu? Ya, terima kasih, Mas. Awalnya saya kurang suka, Mas. Tapi karena faktor keterpaksaan awalnya ya. Karena ada tuntutan sebagai seorang dosen harus menulis, ya. Seorang dosen tidak bisa tanpa menulis karena tugasnya dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi di samping mengajar, penelitian dan pengabdian. Nah, menulis ini adalah bagian dari penelitian. Itu adalah tuntutan, Mas, awalnya. Jadi ketika dulu zaman kan saya berbeda dengan masa saya ketika kuliah, berbeda dengan sama masa teman-teman peserta ini ya saat ini ketika kuliah. Zaman dulu itu tidak ada internet seperti sekarang, informasi tidak seluas sekarang, aksesnya mudah, tidak ada wifi, tidak ada apa, sehingga yang dibaca hanya buku. Tapi sementara ini ya sekarang ini sangat luar biasa informasi yang bisa kita akses banyak banget ya. Internet itu sangat membantu kita, ya sangat membantu kita. Jadi sekali lagi kalau saya berbeda dengan teman-teman, kalau saya ini berangkat dari karena tuntutan profesi bahwa dosen harus menulis. Itu yang pertama. Lama-lama setelah tuntutan itu kemudian ketertarikan, minat. Oh, ternyata menulis menjadi kebutuhan. Tidak tadi tuntutan, kebutuhan saya pribadi ya. Kebutuhan akademik untuk
diri saya sendiri ya, di samping itu ya, itu kemudian saya menulis. Nah, ini saya beberapa kemarin agak kurang ini karena saya harus fokus studi sehingga ada berapa tahun saya tidak menulis ya, 2 tahun atau berapa itu ada vakum di situ. Karena harus menulis tapi yang berbeda, yang tidak dipublikasikan, yaitu harus membuat makalah ya, makalah kuliah kan banyak banget gitu ya. Nah, itu Mas. Jadi sekali lagi itu kalau masa sekarang mahasiswa itu berbeda. Jadi sekarang itu memang harus menulis karena dengan menulis itu kita eksis. Kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Eksis karena tulisan itu kita itu tidak akan hilang kalau sudah dipublikasikan. Ya, kita juga punya nama. Oh, meskipun nanti kita mati, mohon maaf, itu juga nama kita akan dikenang orang. Apalagi tulisan itu bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana begitu banyak ya para ilmuwan ya yang namanya dikenal sampai sekarang karena ya tulisan ya. Jadi sebaik-baik yang warisan itu adalah tulisan. Begitu Mas ya. Jadi kita bisa eksis dengan adanya karya dalam bentuk tulisan. Kalau warisan berupa harta benda kan bisa habis. Coba kalau tulisan bisa dibaca sampai kapanpun, ya. Gitu Mas. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Randy Cha. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Bagaimana cara mengembangkan ide dalam menulis esai? Terus terang saja, kalau selama ini pengalaman saya ini di artikel jurnal. Ya, kalau esai ini, kalau secara pribadi ya ini belum. Ya, jadi saya lebih ke artikel jurnal. Karena kalau esai ini mungkin ya secara akademik kan berbeda dengan artikel jurnal. Artikel jurnal itu tentunya lebih apa ya? Kalau bagi apalagi dosen itu lebih dibutuhkan dan lebih penting sehingga saya lebih banyak menulis artikel ya daripada ke esai. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini untuk Kak Bayu. Raise hand lagi. Monggo Kak Bayu, jika ada yang ingin. Iya. Sebelumnya maaf, ini ada yang bertanya Ibu melalui saya. Sepertinya sungkan untuk tanya langsung. Jadi begini Ibu, dalam artikel ataupun jurnal biasanya kan ada yang meminta menggunakan apa namanya? Di bawah judul itu biasanya apa Ibu? Judul. Aduh saya lupa. Bentar. Oh, afiliasi. Itu loh Bu yang isinya kesimpulan. Yang isinya kesimpulan biasanya ditaruh abstrak. Iya. Ya, ini pertanyaannya seperti ini Ibu. Dalam penulisan abstrak itu abstrak yang baik dan benar itu mengandung apa saja unsurnya. Seperti itu. Lalu apakah harus bahasa Inggris gitu? Jadi ini ada pertanyaan seperti itu. Atau di abstrak itu hanya isinya saja tanpa menyangkutkan pendahuluan serta rumusan masalah, atau kita mengikuti panduan yang sudah disiapkan masing-masing publish. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau terkait dengan abstrak ini ya harus mengikuti ketentuan publisher. Ya. Nah, secara umum di Indonesia, abstrak secara umum itu, kalau jurnalnya bahasa Indonesia, maka abstraknya ditulis 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Kalau jurnalnya bahasa Arab, itu ya abstraknya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ya. Jadi makanya rata-rata itu bahasa Inggris karena tulisannya berbahasa Indonesia. Jadi tulisan bahasa Indonesia, abstraknya berbahasa Inggris. Nah, apa sih komponen yang ada di dalam abstrak? Ini abstrak itu bukan kesimpulan. Nah, selama ini ada banyak orang yang menulis abstrak itu adalah
mengcopy paste ya, copy paste yang ada di dalam kesimpulan, dipindah gitu aja, di copy gitu, di copy paste. Nah, ini yang tidak tepat. Yang tepat itu bahwa abstrak itu terdiri dari fakta atau fenomena terkait dengan tema yang dikaji ya secara singkat, kemudian metode atau apa yang dibahas, kemudian metodenya apa secara singkat, kemudian hasil penelitiannya gitu. Seperti itu, Mas. Jadi rata-rata publisher menghendaki seperti itu. Rata-rata loh ya, secara umum itu abstrak tadi itu. Jadi menjelaskan fenomena yang terjadi secara singkat apa gitu terkait mawar perkawinan. Saya ngasih contoh perkawinan anak karena lebih mudah dan ini lebih aktual. Lahirnya regulasi pendewasaan usia nikah, regulasi peningkatan usia nikah bagi perempuan ini justru malah meningkatkan perkawinan anak. Ya, angka perkawinan anak meningkat secara tajam di Indonesia. Itu pertama, kita membicara tentang ini. Jadi ada problem atau masalah yang kita tulis ya, bahwa seharusnya regulasi itu seharusnya meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Tetapi ini justru sebaliknya, perkawinan anak semakin meningkat setelah terbitnya regulasi tersebut. Nah, ini harus dijelaskan di paragraf pertama. Jadi secara singkat. Terus kemudian kalau kita bicara tadi faktor-faktor peningkatan perkawinan anak ya di Tulungagung, Bang. Nah, kita bicara itu ya tentang regulasi ya, bahwa ternyata tidak sama antara teori dan empirisnya ya, teori dan empiris dan kenyataan yang ada. Terus kemudian yang kita bahas apa? Fokus penelitian ini tentang apa? Setelah itu metodenya bagaimana? Bahwa tulisan ini, artikel ini ditulis dengan menggunakan metode atau pendekatan bla bla bla. Terus kemudian hasil penelitian menunjukkan bla bla bla. Ya, itu sudah cukup. Jadi ada yang menghendaki 10 baris, biasanya enggak baris, biasanya itu kata. Jumlah kata. Ya, ada yang menghendaki 150 sampai 200. Ada yang menghendaki 250 sampai 300. Tergantung publishernya kalau jumlah kata. Ya, jumlah kata abstrak itu. Nah, ini harus padat. Benar-benar merepresentasikan dari substansi. Dengan kita membaca abstrak, itu pembaca tahu substansinya apa. Ya, apa sih isinya? Itu harus terrepresentasi di dalam atau tergambar di dalam abstrak. Makanya para penulis biasanya ya untuk melacak referensi ini hanya dibaca abstraknya saja. Karena Mama kita menulis skripsi Mama berbicara tentang perkawinan anak ini banyak banget tulisannya ya, ratusan ya. Nah, ini kita hanya nggak mungkin kita membaca semua artikel tentang perkawinan anak, tetapi kita membaca abstraknya. Dari abstrak itu sudah tergambar oh hasilnya seperti apa. Ya, isinya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya buku tidak pakai pendahuluan kan di bawahnya. Jadi langsung ke masalahnya apa, ya, masalah yang terjadi, yang dibahas, kemudian metode dan hasilnya apa. Itu sudah saya kira sudah cukup. Dan biasanya oleh publisher dijelaskan apa sih ini harus memuat apa, muatan dari abstrak itu apa aja. Ya, tergantung publishernya, Mas. Ya. Semakin bagus ya jurnal tersebut itu semakin detail di dalam membuat ketentuan. Ya, dalam membuat ketentuan itu semakin detail. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Semoga teman saya tadi juga paham. Ya, terima kasih Kak Linda. Terima kasih Kak Bayu, juga teman dari Kak Bayu yang bertanya tadi. Ini tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, terima kasih. Baik, karena sesi tanya-jawab telah berakhir, saya persilahkan untuk pemateri menyampaikan closing statement.
Pada Ibu Rohmawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Arwinda. Ini sangat luar biasa ya. Ini kesempatan luar biasa bisa sharing pengalaman di forum ini di kelas online ya, penulisan artikel hukum. Ya, ini sangat menarik dan saya berharap semoga acara seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Harus selalu diadakan ya untuk memotivasi teman-teman dan memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan juga keterampilan teman-teman mahasiswa di dalam menulis artikel. Nah, ini harapan saya tidak hanya selesai pada sekarang hanya pada aspek teori, tetapi juga dipraktekkan. Dan ini dan harus benar-benar teman-teman ini menulis sendiri, tidak copy paste. Seandainya ada tugas ya, harus ada tindak lanjut ya. Ini akan lebih bermanfaat ya kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman peserta diminta untuk menulis secara mungkin singkat apa-apa atau mungkin menulis untuk diterbitkan di dalam jurnal, terus kemudian minta direview dan sebagainya. Saya siap untuk mereview artikel yang ingin diterbitkan ya, seperti itu, membantu mereview sebelum dikirim disubmit ke jurnal. Dan saya berharap mahasiswa banyak yang berminat untuk mengembangkan literasi dengan menulis artikel dan kemudian dipublikasikan. Ini luar biasa. Karena ini kesempatan yang luar biasa itu untuk menulis itu ya hanya ini sebagai mahasiswa. Kalau teman-teman mahasiswa sudah lulus dan kemudian tidak ada pekerjaannya tidak terkait dengan tulis menulis, ini menjadi tidak tertarik lagi, maka harus ada hasil atau karya yang dihasilkan selama mahasiswa, menjadi mahasiswa. Seperti itu. Harapan saya seperti itu, Mbak. Ya. Sudah, Mbak, itu aja. Baik, terima kasih Bu atas closing statement-nya. Tibalah di penghujung acara Law Online Writing Class yang kedua dengan tema Improving Legal Article Writing Skill episode Tips and Trick Law Article Writing. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada para hadirin yang ikut berpartisipasi hingga akhir acara ini. Jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Dan jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Saya Arwinda Harasita sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah dalam memandu acara hari ini. Dengan demikian, acara Law Online Writing Class yang kedua resmi saya tutup. Sampai jumpa di Law Online Writing Class episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Arwinda, Mas Ayu. Terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih Bu Roma. Ya, saya live ya. Iya, Bu. Ya. Baik, teman-teman silakan mengisi presensi. Dan di presensi tersebut ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nanti itu akan menjadi penilaian kami. Jadi silahkan jawab semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak bisa menjawabnya, dilewati saja, tidak apa-apa. Karena ya bisa kita seperti itu. Silakan. Terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Terima kasih kembali.